Judulnya ini judulnya. Judul dramanya adalah Dari Nol Menuju 100. Boleh tepuk tangan yang meriah. Boleh tepuk tangannya ibu-ibu dan bapak sekalian. Inilah drama. Pak Guru. Saya Karim sebagai Fajar. Saya Hafid sebagai Bapak Dika. Saya Davin sebagai pedagang. Saya Sihab sebagai murid. Saya Arka sebagai murid 1, 2, 3. Oke. Setelah melakukan pembiasaan mengerjakan hafalan, semua siswa mulai merapikan tempat duduknya dan bersiap untuk belajar. Istiazan siap. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semua murid semangat belajar, kecuali satu orang yang duduk di belakang, Dika. Ia selalu tidur dan tidak memperhatikan pelajaran. Dan karena itu, dia selalu mendapatkan nilai yang kecil. Tapi, dia tidak peduli dengan itu. Di samping itu, teman sebelahnya selalu semangat dalam belajar. Namanya Aldi dan Fajar. Dia adalah murid terpintar di kelas, selalu memperhatikan guru, menjawab pertanyaan guru, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Suatu ketika, Aldi mulai heran dan penasaran dengan Dika. Apa sih yang membuat Dika begitu tidak bersemangat sekolah? Akhirnya, sepulang sekolah, Aldi memberanikan diri untuk bertanya kepada Dika. Istiazan siap. Doa sebelum pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh pulang. Kenapa sih kamu selalu tidur di sekolah dan tidak memperhatikan guru? Buat apa aku belajar? Toh yang dari dalam kelas tetap kamu kan? Loh, belajar kan nggak harus jadi juara. Agak tahu, aku malas belajar, aku malas sekolah. Ternyata, diam-diam Bapak Guru mendengarkan cerita antara Aldi dan Fajar.
uangnya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Aku pulang. Waalaikumsalam. Bawa apa itu, Nak? Ini mainan baru aku, Pak. Beli tadi pas pulang sekolah. Oh iya, berapa harganya? 2.000, Pak. Terus, kamu jajan apa lagi di sekolah? Aku jajan ini doang, Pak. Berarti uang bekal kamu masih ada dong. Enggak, Pak. Kan udah dibeliin ini. Loh, uang kamu tadi 5.000. Kata kamu ini harganya 2.000 kan? Berarti uang kamu masih ada 3.000 lagi. Tadi kata emaknya pas kok uangnya. Nah, penjualnya salah itu. Seharusnya dengan uang 5.000 itu, harusnya kamu bisa mendapatkan mainan ini 2 dan masih ada kembalian 1.000. Sayang sekali uangnya. Oh gitu ya. Keesokan harinya di kelas, setelah kemarin mendengar percakapan antara Aldi dan Dika, hari ini Bapak Guru menerangkan seberapa penting belajar untuk seorang siswa. Anak-anak, menurut kalian, kenapa sih kita harus belajar? Biar pintar, Pak. Betul, biar kita pintar. Tapi, apakah pintar itu harus jadi juara 1? Kayaknya iya deh, Pak. Iya kah? Anak-anak, pintar itu tidak harus jadi juara 1. Belajar pun bukan hanya untuk siswa juara 1. Kita semuanya perlu belajar agar kita tahu hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Maksudnya apa, Pak? Aku gak ngerti deh. Semua pelajaran itu bermanfaat untuk hidup kita. Contohnya bahasa Indonesia, agar kalian tahu bagaimana berbicara yang baik kepada teman, guru, orang tua maupun orang lain. Kemudian matematika, agar ketika kalian jajan, kalian tahu harus membayar berapa, kembaliannya berapa, dan apakah uangnya cukup atau tidak. Begitupun pelajaran yang lain, semuanya ada manfaatnya. Bapak harap anak-anak Bapak semuanya selalu semangat dalam belajar. Kali ini Dika tidak tidur, kepalanya tegak menghadap ke depan. Ia mendengar penjelasan dari Bapak Guru, tapi setelahnya ia mematung.
Kemudian ia menghampiri Aldi yang sedang merapihkan tasnya. Aldi, benar kata kamu, belajar itu mah harus jadi juara satu. Benar juga kata Bapak Guru, semua pelajaran ada manfaatnya. Kemarin aku beli mainan harganya 2.000. Kata bapakku uangku 5.000. Seharusnya aku bisa beli 2 mainan dan masih dapat kembalian. Tapi kemarin aku cuma dapat 1. Kata penjualnya uang aku pas. Ini pasti karena aku nggak merhatiin ketika belajar. Aku jadi gak tahu kalau aku harusnya dapat kembalian. Loh, kamu belum tahu tentang uang. Kalau angkanya 5, terus ada nolnya 3, berarti itu uang 5.000. Terus kalau uangnya 5.000, berarti kembaliannya 3.000. Ya, aku nggak tahu itu. Kayaknya aku harus lebih fokus deh ketika belajar. Tapi aku udah ketinggalan banyak pelajaran. Aku pasti nggak akan ngerti apa yang dijelasin sama Bapak Guru. Kamu belajar bareng nggak? Nanti pulang sekolah kita belajar bareng aja sama Fajar juga. Kita bisa kok bantu kamu belajar. Beneran kamu mau ngajarin aku? Iya yo, kayaknya seru kalau belajar bareng. Setelah percakapan Dika, Aldi dan Fajar sepulang sekolah tadi, akhirnya mereka belajar bersama selama beberapa hari untuk mempersiapkan hari penilaian yang akan datang. Demi mendapatkan nilai yang bagus, Dika sangat mendengarkan penjelasan Aldi dan Fajar dan belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, hari penilaian pun tiba. Bapak Guru membagikan lembar ujian kepada setiap siswa. Semua siswa, termasuk Dika, mengerjakan penilaian dengan fokus dan hati-hati. Setelah semua siswa selesai mengerjakan penilaian, Pak Guru mempersilahkan mereka untuk mengumpulkan lembar penilaian. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Sementara para siswa mendiskusikan jawaban yang telah mereka isikan di kertas penilaian, Bapak Guru menilai jawaban mereka saat itu juga. Setelah selesai, Bapak Guru pun membagikan hasil penilaian tersebut. Hei, dengerin dulu Bapak. Bapak ucapkan selamat kepada anak-anak yang mendapatkan nilai yang bagus. Dan Bapak harap yang nilainya belum bagus, ke depannya bisa ditingkatkan lagi ya. Siap?
jelek, nilai kamu pasti bagus. Aku pasti selalu kalah. Jangan langsung menyerah gitu dong. Kamu harus terus belajar. Gak ada yang percuma. Lagian nilai kamu ini udah lebih baik kok dari yang sebelumnya. Coba ingat-ingat lagi deh. Sebelumnya kamu sering dapat nilai 0 kan? Lihat, sekarang nilai kamu 56. Itu lebih baik daripada sebelumnya. Emang iya? Iyalah, 56 kan lebih banyak daripada 0. Tapi kalian selalu lebih bagus daripada aku. Kalau kita bisa, kamu juga pasti bisa. Jangan putus asa dulu, nanti kita belajar lagi. Telah belajar dengan sungguh-sungguh selama beberapa hari terakhir. Setelah pulang sekolah, ia selalu meluangkan waktu untuk mengulang pelajaran dan mengerjakan latihan soal. Meskipun terkadang merasa lelah, Dika tetap bersemangat karena ia ingin mendapatkan hasil terbaik pada ulangannya kali ini. Tiba. Setelah ulangan selesai, Dika merasa lebih percaya diri karena ia telah mengerjakan semua soalnya dengan baik. Bapak guru akan membagikan hasil ulangan kepada seluruh siswa. Dika merasa tegang saat melihat lembar jawabannya. Ketika melihat nilainya, wajah Dika langsung berseri-seri. Ia mendapatkan nilai 100. Ternyata Aldi yang duduk di sebelahnya juga memperoleh nilai yang sama. Mereka pun merasa sangat senang dan bangga atas usaha yang telah mereka lakukan. Aldi, lihat, aku dapat nilai 100. Wah, hebat Dik. Aku juga dapat nilai 100. Alhamdulillah. Aku juga. Ternyata kerja keras kita selama ini gak sia-sia ya. Benar sekali. Aku bangga dengan usaha kita. Semoga kita bisa pertahankan prestasi ini ya. Amin. Mereka tersenyum bahagia. Dika menyadari bahwa keberhasilan tidak datang begitu saja, melainkan harus diraih dengan kerja keras, disiplin, dan semangat belajar yang tinggi. Sejak saat itu, mereka semakin termotivasi untuk terus belajar dan meraih prestasi yang lebih baik.
mendapatkan nilai 0, stay menuju perubahan gitu ya. Dari 0, 56, dari 56 ke 100 gitu ya. Oke, selanjutnya akan ada penampilan lagi. Penampilan. Kan ada penampilan tari lagi Iya betul. dari anak-anak kelas Kelas 2. Oke, sebelum tampil kali ini, Albi pengen cek dulu semangat ibu bapak yang ada di sini. Ibu bapak semuanya anak-anak ulangi ya. Kalau saya bilang oh, ikutin ya. Oke, saya satu kali, ibu bapak satu kali. Pengennya cek dulu semangatnya. Oh. Coba sekali lagi. Oke, kita langsung aja ini lihat dari yang Gimana aja? Seru? Kenapa? Enggak, yang tadi. Gimana deh? Deg-degan nggak? Dadah dulu tuh. Kenapa Mi tadi yang disuruh bawa dompet nggak mau? Dadah dulu.